Oke, selamat sore teman-teman. Saya minta maaf ya, ini agak telat tadi. Ya, oke, baik kita mulai ya. Ini untuk di hari Rabu tanggal 30. Ada 31 April ya. Ya, intinya ini adalah hari terakhir. Oh enggak, kalau nggak salah nggak ada ya. Besok udah tanggal 1 Mei ya. Jadi besok itu hari libur. Jadi ya pasti tidak ada trading lah ya. Oke, nah baik hari ini saya mau bahas balik mengenai neuroscience untuk trader seperti yang sudah kita bicarakan di hari Senin yang lalu ya. Oke, nah jadi ini lanjutannya. Ya, oke. Nah, jadi kemarin kita udah bahas mengenai otak kita kan ya. Jadi cara kerja otak kita kan ada dua tuh. Ya satu namanya sistem limbik. Sistem limbik itu berarti kurang lebih itu adalah otak primitif kita. Kemudian ada satu namanya frontal lobe itu atau frontal cortex itu adalah otak berpikir kita. Nah, seringkali yang menguasai kita itu adalah sistem limbik ini ya amigdala yang terkenal itu adalah amigdala lah di situ ada hipotalamus ada hipokampus dan lain sebagainya ya. Nah sistem limbik ini sekali lagi ini dibentuk karena memori karena pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi sejak lama. Saya ambil contoh beberapa mengenai yang pembentukan sistem limbik ini ya. Teman-teman mungkin pernah dengar kalau tidak boleh gunting kuku pada malam hari. Ya, ada ya, ada yang eh, punya memori mengenai jangan gunting kuku di malam hari. Ada ya. Terus habis itu teman-teman tahu lah ya selanjutnya apa? Ada yang bilang nanti jadi inilah ya. Kalau saya ingatnya adalah oh kalau potong kuku dalam malam hari nanti lu jadi pencuri ya. Nah, kayak gitu-gitu ya. Tapi pasti teman-teman punya lah. Nah, atau ada yang orang tua bilang, cewek jangan duduk depan pintu ya padahal itu kan cuma menghalangi doang kan ya. Nah itu adalah sistem-sistem yang terbentuk karena apa ya karena pengetahuan saat itu dan kemudian lu nerimanya itu menjadi sesuatu yang oh iya ini harus gua lakukan ya menjadi sebuah kepercayaan gitu loh ya oke. Nah, sejak kapan teman-teman akhirnya sadar bahwa oh bukan masalah tidak boleh potong kuku di malam hari, tetapi karena waktu itu ya pada zaman-zaman itu malam hari itu kan gelap. Kalau lu potong kuku di malam hari ya bisa jadi kepotong mungkin apa namanya daging dan lain sebagainya karena malam hari tidak ada penerangan yang cukup optimal untuk lu lakukan kegiatan di malam hari, gitu kan? Betul nggak? Ya, nah kapan teman-teman mengetahui hal itu? Yaitu pada saat lu mulai berpikir. Ya, lu mulai berpikir, loh, emang bener ya? Kalau gue potong kuku langsung gue jadi pencuri gitu? Ya kan? Ini kan sebuah akhirnya sebuah proses yang menyadarkan sistem limbiknya lu bahwa oh ini nggak bener nih. Kalau nggak bener maka ini diganti. Ya ini menjadi sesuatu yang oh jadi kesadaran barunya lu. Oh, bukan nggak boleh potong kuku. Sekarang mah lu mau potong kuku di malam hari juga nggak ada masalah kan? Tidak membuat lu jadi pencuri kan? Enggak kan? Karena sudah terang benderang. Kalau lagi mati lampu lu potong kuku juga nggak mungkin kan? Betul nggak? Ya. Nah, artinya apa? Sistem itu bisa diganti. Nah, kita balik lagi ke trading ya. Nah, apa yang teman-teman masukkan ke dalam memori-memori teman-teman di dalam trading? Nah, itu teman-teman cek nih. Bener nggak itu memori yang masuk ke situ? Contoh misalnya, satu candle hijau itu adalah uptrend, ya. Jadi ini adalah waktunya untuk entry. Ya, nah, itu benar nggak? Tetapi itu sudah terprogram di dalam sistemnya lu. Kalau itu tidak benar, maka lu perlu mengupgrade atau kita bilang reprogramming ulang sistem itu. Kalau ini nggak benar nih, jangan lu lihat satu candle kemudian lu bereaksi. Gitu kan? Kenapa? Karena sistem limbik itu tugasnya adalah untuk melindungi kita gitu ya, melindungi kita dari bahaya-bahaya yang terjadi walaupun itu mungkin bukanlah sebuah kenyataan yang sebenarnya bukan bahaya itu. Malah akhirnya menjerumuskan kita. Tetapi sepengetahuan sistem ini, karena lu masukin pengetahuan-pengetahuannya kan. Nah, gap antara yang diketahui dengan realita yang harusnya terjadi itu nggak ada nih. Maka sistem ini akan bereaksi sesuai dengan pengetahuan dia saat itu.
Gitu ya, kalau misalnya, oh hijau nih, ah ini saatnya harus masuk. Maka lu langsung ngambil posisi. Ya kalau kalau untung sih nggak apa-apa gitu kan. Tapi yang biasa terjadi itu adalah ya biasa hijau itu masih di bawah lah, masih apa baru-baru cuma pantulan biasa dan lain sebagainya kan. Kemudian habis itu berakhir dengan kerugian. Nah, trader-trader yang tidak pernah menjurnal hal ini, dia nggak akan tahu. Ya dia cuma akan berpikir, oh gue masuknya bener kok. Kenapa? Karena pengetahuan dia tentang bagaimana cara entry itu begitu. Ya, ambil contoh nih, misalnya contoh nih ya. Ini kan saya tulisin satu contoh yang gede banget ya. Market candle merah besar. Ya, oh berarti ini adalah downtrend. Maka reaksi dari sistem itu mengatakan apa? Panik, langsung cut loss tanpa analisa apapun. Itu kan sering terjadi ya, benar nggak? Nah, itu akan jadi sistem alarm kita akan berfungsi seperti itu terus kalau lu tidak ubah, kalau lu tidak ganti itu. Dia akan terus melakukan hal yang sama. Kenapa dia terus melakukan hal yang sama? Padahal lu tahu itu salah lo ya. Padahal lu terus seringkali komplain bahwa waduh gila, rugi lagi, rugi lagi dan lu kejebak di tempat yang sama terus. Kenapa? Karena ini yang lu belum ganti. Jadi mau diocehin seperti apapun, mau di coaching one on one pun nggak ada gunanya. Kenapa? Selama kok nggak masuk akal ya? Gue kalau misalnya mau entry itu harus menunggu sekian lama untuk konfirmasi lagi. Lah udah keburu kemana-mana. Itu sistem limbik yang ada di dalam diri lu mengatakan hal itu. Itu kan kenapa? Karena gap antara pengetahuan yang benar dengan apa yang lu lihat atau mungkin lu apa yang sering mungkin teman-teman gini ya kan sekarang banyak zamannya real zamannya short yang cuma 1 menit kadang-kadang cuma 30 detik gitu ya. Nah, dengan melihat itu 1 menit dengan melihat itu 30 detik kita merasa bahwa kita sudah tahu itu semua ya sering ya atau gini ada orang yang melihat judul aja dia sudah tahu dalamnya kayak gimana. Kemudian dia habis itu bisa komen. Ya ada kan yang kayak gitu ya. Nah kenapa? Karena ada sebagian besar di dalam sistem limbiknya yang sudah terprogram. Oh ini pasti larinya ke situ. Ini pasti larinya ke sini. Ini pasti larinya ke situ. Padahal kita belum tentu. Kayak misalnya saya ngomong soal neuroscience for trader. Oh dia mau ngarahin kita ke hipnoterapi. Saya nggak ngelakuin itu. Oh dia mau ngarahin kita ke NLP. Karena hubungannya sama syarat mensyarat gitu kan ya dia sarap atau sarap gitu kan kita nggak arah ke situ yang kita lakukan adalah ini realita yang perlu lakukan step by step dan itu nggak instan kalau hipnoterapi mungkin lu ingatnya itu adalah instan atau orang sering bilang gini ya motivasi itu membakar lu saat itu kan. Kemudian nanti kalau udah 2-3 hari tidak ikut motivasi lagi, lu jadi lembek lagi kan. Betul nggak? Kenapa coba? Karena enggak, apa yang dilakukan adalah men-trigger rasa apa lu nyamannya lu gitu loh. Kalau motivasi kan men-trigger lu saat itu, teng gitu. Oh iya bener, gue harus melakukan itu ya. Jadi apinya tiba-tiba menyala. Tapi gas yang digunakan itu gas tabung yang kecil itu loh. Tahu kan ya? Biasanya gas tabung yang itu ya. Jadi akhirnya dia nyala sebentar dong habis. Peng gitu. Udah habis itu dia selesai. Dia nggak tahu kemana. Nah, itu motivasi. Kayaknya kalau lu harus attending motivasi terus gitu kan. Sehingga apa ya apinya nyala lagi ya. Kemudian harus turun lagi. Apinya nyala lagi. Turun lagi. Apinya nyala turun lagi. Ya kayak gitu ya. Nah itu bukan terjadi cuma di ini ya di motivasi dan sebagainya. Di dalam agama juga gitu kan. Lu waktu apa habis pulang retret, wow apa kayaknya rohnya benar-benar api-api kan. Ya tapi ntar itu udah berapa lama udah mulai akhirnya redup dan hilang gitu. Nah trading juga gitu. Apa yang terjadi pada trader-trader yang habis ikut seminar? Ya habis ikut workshop pang 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 keren gua udah tahu nih ya setupnya begini pang 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 pang. Begitu masuk ke pasar loh hancur ya kena sini mentok situ mentok sini mentok situ ya lah kok tidak berlaku seperti itu ya atau mungkin teman-teman sudah pernah melakukan backtesting backtesting wah ini setup good banget bagus banget ya kemudian habis itu jalanin akun demo
Ya, akun yang nggak butuh apa-apa kan bagus banget, semuanya bagus gitu kan. Tapi begitu kita pakai itu live thread, udah pakai uang, pakai emosi dan lain sebagainya. Nah, kok nggak sama ya dengan apa yang kita backtestkan? Ya, nah habis itu sistem limbingnya ngomong apa? Langsung, tek, ini salah nih, ini bahaya nih, gitu kan? Dia akan langsung tarik lo, nggak bener ini, ganti metode, ganti strategi. Jadi lo akan mengulangin terus itu. Oke? Jadi apa yang kita OC-kan selama ini percuma. Kenapa? Selama apa yang menjadi emotional brands-nya lu itu tidak dimasuki atau tidak ubah menjadi sesuatu yang pas gitu. Oke? Nah, jadi kalau teman-teman tahu kerja otaknya seperti apa, teman-teman tahu di mana harus diubah. Oke? Teman-teman tahu harus diubah di mana. Jadi otak kita sebenarnya cuma dua itu aja yang memegang kendali yang cukup besar. Yaitu kita bilang sistem limbik yang mungkin teman-teman kenal itu sebagai amigdala, ya. Hipotalamus itu juga mungkin sering, tapi amigdala itu yang lebih terkenal. Kemudian ada namanya hipokampus. Ya ini, ya. Jadi ini tugasnya adalah memberikan reaksi segera dan itu cepat, memberikan reaksi segera. Nah, jadi artinya kalau dia tidak di training dengan baik, maka reaksinya itu salah. Enggak, reaksi itu dianggap benar oleh si otak itu, tetapi hasilnya itu salah. Implementasi hasilnya itu salah. Ya, dia bekerja dalam milidetik. Ya, milidetik. Jadi ini sistem alarm biologisnya kita. Oke? Jadi ini yang perlu lu otak-atik nih. Sistem limbik ini perlu lu otak-atik. Jadi kalau lu berinstit, lu terus bertanya, kenapa ya gue rugi terus? Kenapa ya gue rugi terus? Lu udah boleh mulai bertanya dengan lu tahu ya bagaimana cara kerja. Lu udah boleh mulai merubah pertanyaan lu. Apa yang perlu gue ganti? Ya, ada sesuatu, ada reaksi apa yang perlu gue setting ulang di dalam diri gue. Yaitu di sistem limbik ini. Gitu. Sehingga kalau reaksinya salah, dia bisa mengambil alih yang namanya prefrontal cortex. Dia bisa mengambil alih yang namanya frontal lobe itu. Frontal lobe itu adalah thinking brain kita. Ya, jadi kalau lu disuruh analisa, disuruh melakukan research, ini yang kerja. Ya, thinking brain-nya, prefrontal cortex-nya, PFC-nya. Ya, PFC-nya. Tapi PFC ini tidak akan bekerja kalau sistem limbik yang di bawahnya itu tidak lu betulin dulu. Jadi percuma ya lu banyak sekali ikut seminar ini, lu banyak ikut workshop ini, lu banyak sekali ikut apa baca buku ini dan lain sebagainya, tetapi tidak mengubah reaksinya. Sistem limbik ini harusnya sih berubah ya. Tetapi kan banyak sekali orang yang ikut workshop saat itu dia ngeh. Tapi begitu dia keluar dari ruangan workshop itu, dia menjadi tidak ngeh lagi. Kok kerjanya beda ya? Kok kerjanya nggak sama ya? Apalagi kalau dia menghadapi live market sendirian. Ya kenapa? Karena ininya belum diubah. Ini alarm tubuhnya itu belum diganti. Ya karena itulah makanya kenapa saya selalu menyarankan sebuah hal yang sederhana sekali. Jurnal. Jadi dengan lu jurnal, lu tahu gitu loh, apakah lu berlaku atau lu action sesuai dengan syarat dan ketentuan atau sebenarnya emosi lu yang jalan. Gitu. Emosi lu yang lebih bekerja, kenapa? Karena pengetahuan yang itu yang sudah lu dapat sejak lama kan masih ada di dalam kan? Ya, nah sedangkan pengetahuan-pengetahuan baru itu cuma kulitnya doang. Kulitnya itu tidak ada efeknya. Kalau di bawahnya ya otak yang sesungguhnya, cara kerja yang sesungguhnya itu tidak lu ganti. Jadi yang lu pelajari sekarang itu belum masuk ke dalam. Ya kan? Sama yang saya bilang, saya contohin paling sederhananya adalah jangan gunting kuku di malam hari. Jangan gunting kuku di malam hari. Jadi kalau lu tidak menemukan sebuah apa pemikiran atau sebuah pemahaman baru tentang kenapa tidak boleh gunting kuku di malam hari. Kenapa? Ya, maka lu akan berlaku sampai hari ini begitu. Ya, sampai akhirnya lu paham gitu loh. Oh, orang tua kita dulu itu nggak ada lampu.
pakainya Petromax. Petromax kan masih terang ya. Pakainya lampu tempel itu loh, ya lampu minyak tanah. Saya nggak tahu kalau anak-anak sekarang udah pasti setengah mati lah ya jelasin dia lampu minyak tanah gitu kan. Ya, itu lampu minyak tanah itu ya, aduh apa gimana ya kalau kita mau belajar itu lampunya harus dideketin ya kalau lu belajar di situ lamaan sedikit muka lu hitam. Ya saya nggak tahu teman-teman pernah ngerasain seperti itu nggak ya? Ya, ya kalau kita tahu keadaan itu, oh, ih ya ampun, kenapa tidak boleh gunting kuku di malam hari? Ya karena nggak ada lampunya. Lu gimana guntingnya? Ya kan yang ada itu pasti akan terluka. Apalagi dulu gunting kuku kan tidak pakai jepit-jepit begitu kan? Pakai gunting, ya digunting beneran kan? Ya tunggu kemudian gunting kuku dulu. Itu semuanya besi. Nggak ada yang kayak gini pegangan pakai pakai plastik itu tidak ada. Teman-teman cek deh. Ya, dan itu guntingnya, itu besinya itu bisa tebal-tebal. Jadi guntingnya susah. Oke? Ya, teman-teman cek deh ya. Ini kebetulan saya ngalami. Jadi otomatis kita punya pemahaman baru. Lah, hari ini nggak boleh gunting kuku di malam hari. Kalau gue nggak sempet bagaimana? Di siang hari gue nggak sempet ya. Berarti ya tunggu gue sempet lah. Betul nggak? Nah, pemahaman baru itu mengubah pemikiran kita, reaksi kita. Jadi pada saat kita lihat, oh anak kita gunting kuku di malam hari, kita nggak teriak lagi. Betul nggak? Ya? Ini identik dengan eh, penelitian yang mengenai si monyet, ya si monyet ya. Jadi ada sebuah peneliti yang katanya apa? Saya yakin teman-teman pasti pernah menonton itu ya, apa shot-shot itu ya. Jadi ada beberapa monyet dimasukin, kemudian ditaruh tangga di tengahnya, kemudian di atas tangga itu ada pisang, ya kan? Setiap monyet yang naik ke tangga itu untuk ngambil pisang disemprot air. Oke, disemprot air. Nah, ini lima, lima monyet pertama itu dilakukan seperti itu. Sehingga kalau ada monyet yang berani naik tangga, maka monyet yang lain akan tarik mereka turun. Kenapa? Karena mereka nggak mau disemprot. Nah, singkat cerita, diambillah ini monyet-monyet yang lima itu, diambillah dua, dimasukin monyet yang baru. Monyet yang baru kan tidak ngerti apa-apa kan? Ya, pada saat dia tidak mengerti apa-apa, dia ngelihat ada pisang di atas tangga. Ya, dia naiklah. Apa yang terjadi, teman-teman? Si monyet yang tahu kalau naik tangga itu akan disemprot, itu akan ditarik turun. Di dua monyet yang baru yang tidak tahu apa-apa loh. Ya kan? Nah, kemudian yang itu terjadi. Nah, kemudian dua monyet baru ini akhirnya menyadari bahwa oh ini ada aturan nih dalam lingkungan ini. Nggak boleh naik tangga. Kalau naik tangga tarik turun. Ya, kemudian habis itu digantilah monyet-monyet yang lama menjadi monyet yang baru semua. Tapi yang dua ini yang tadi tidak mengerti kenapa naik tangga tuh ditarik turun, itu tetap tinggal, diganti dengan monyet-monyet baru. Kira-kira apa yang terjadi, teman-teman? Ya, dia ngelihat ada monyet baru yang naik tangga, dia akan tarik turun tanpa tahu kenapa. Ya, dan akhirnya itu menjadi sebuah budaya bahwa naik tangga, tarik turun. Pokoknya semua itu akan dilakukan seperti itu. Itu penelitian sudah banyak sekali ya. Betul nggak? Itu bagaimana kita bereaksi. Jadi saat kalau ada sekelompok orang ada di tempat itu, maka ini adalah sesuatu yang benar. Ya kita sering begitu. Jadi kalau misalnya nih, ya kalau lu lihat ke ini ya, ke psikologi market yang ada dalam trading, kalau semua orang sudah mulai berbicara, kalau indeks harga saham gabungan itu sudah uptrend, ini saatnya jual semua harta kita masuk ke saham. Maka, oh ini benar nih. Kenapa? Karena gue udah dengar nih. Si A ngomong begitu. Kemudian gue ke sana, si B ngomong begitu. Si C ngomong begitu. Si D ngomong begitu. Sehingga itu menjadi memicu sistem limbiknya lu. Mengatakan bahwa saatnya all out. Ya kan? Kenapa? Karena ini adalah waktunya. Jadi euforia, panik, fear, cemas, dan lain sebagainya. Itu adalah reaksi dari sistem limbik berdasarkan pengetahuan yang lu punya. Dan itu lu ulang terus. Ya karena itulah makanya kenapa kemarin saya tanya, apa sebabnya jutaan akun itu, jutaan individu yang bukan jutaan doang. Kalau lu lihat seluruh dunia itu berlakunya sama. Ya ada ratusan juta trader di seluruh dunia itu bisa bereaksi dengan hal yang sama loh. Dia akan nongol pada saat market mulai uptrend, mulai euforia. Mereka akan nongol semua.
Gitu ya, pada saat nih, contoh misalnya ya, kalau dulu ya, mungkin 2 minggu yang lalu, saya minta teman-teman, saya mungkin memberikan inilah rekomendasi untuk teman-teman nge-buy big cap. Lu mungkin nggak berani, sih buy big cap. Hari ini kalau gue bilang lu buy aja BBCA, pasti ambil. Kenapa? Udah rally begitu panjang kan? Pasti lu ambil. Kenapa? Karena ini sudah kita udah lihat buktinya, dia rally. Gitu kan. Nah, menurut teman-teman, apakah smart money bekerja seperti itu? Jadi selama kepercayaan atau apa keyakinan teman-teman tidak diubah, makanya lu nggak akan percaya kalau smart money itu sebenarnya bekerja berlawanan dengan apa yang lu tahu saat ini. Gitu ya. Jadi ini yang teman-teman perlu lihat ya. Ini yang kita bilang, lu kalau pahami kerja otaknya lu, maka lu tahu di mana gua harus ganti. Kalau gue ngomong, misalnya nih ya, trading itu judi. Berapa orang percaya kalau trading itu judi? Oh, apa jutaan orang pasti percaya. Kalau gue udah ngomong trading itu judi, ya, maka semua orang bilang, ah bener nih. Saya punya satu video yang judulnya, lu tidak akan kaya dari trading. Judulnya begitu, ya. Kita tidak akan kaya dari trading. Lu tahu nggak komennya itu? Bener itu. Padahal isinya, gue nggak ngomong begitu loh. Gue nggak ngomong begitu. Oke? Nah, artinya apa? Ada bagian di dalam sistem limbik mereka mengandung sebuah memori yang mengatakan bahwa, nah, jangan ya lu ke saham ya. Jangan ya lu main-main ke tempat begituan ya. Kemudian mereka main ke situ dan benar apa yang diomongin orang tua mereka itu kejadian. Ya, dan akhirnya memperkuat memorinya benar trading jangan disamperin apalagi forex. Gitu kan? Apalagi kripto ya, tapi kripto sih mungkin orang-orang nggak belum peduli ya. Kenapa? Karena masih menghasilkan kan. Kalau forex kan udah lama kan, jadi udah ada orang yang hancur-hancuran di situ. Jual harta benda sampai kolor semua dijual, nggak untung juga gitu kan. Yang saya agak bingung adalah judi online. Sampai hari ini luar biasa, 1.200 triliun beredar di situ. Kok nggak itu ya? Nggak kapok-kapok ya? Ya, hebat sekali nih emotional branding apa yang dilakukan oleh judul-judul itu untuk meyakinkan sistem limbik orang-orang ini, psikologi orang-orang ini untuk terus naik situ. Ayo, ayo, ayo gitu. Keren kan? Ya. Nah, jadi kalau judul saja bisa sampai dipadati 1.200 triliun, ya, saya pikir kalau misalnya saya ngomong, ayolah research. Ayolah buat dulu namanya setup segala macam. Oh, pasti lu orang udah mulai membangun benteng. Kenapa membangun benteng? Yang gua tahu trading itu bisa kaya dengan cepat. Jadi kalau lu bilang trading itu adalah menjadi kaya tetapi dengan proses yang lambat. Tidak bisa itu. Jadi lu udah mulai membangun benteng itu tanpa memberikan frontal lobe lu atau thinking brandnya lu untuk menganalisa itu. Kenapa dia ngomong begitu ya? Ada apa ya? Kenapa dia ngomong begitu? Jadi sistem limbik ini akan langsung mengambil alih, mensabotase. Ya ini kayak gini nih, sebentar. Ya ini ya, menghijack yang harusnya memberikan lu kesempatan untuk berpikir, itu enggak. Dia langsung bypass buat lu. Ya, keren ya sistem limbik itu. Keren ya kerja otak kita ya. Nah, apa yang dikaitan dengan alam bawah sadar segala macam, iya itu bahasa kerennya. Ya, tapi saya nggak akan masuk situ. Karena apa? Karena itu bisa diganti. Ya, itu bisa diganti. Jadi kalau orang bilang lu harus hipnoterapi, ya lu korek segala macam, sebenarnya enggak. Lu jurnal aja. Ya itu senjata senjata saya banget. Ya, kenapa? Karena saya juga punya banyak sekali ya kalau lu bilang alam bawah sadar segala macam. Saya banyak sekali program-program yang reaksinya salah. Lu mungkin pernah teman-teman merasa nggak? Saya nggak tahu lah teman-teman ya. Kalau lu udah mulai bisa mengkoreksi diri, mengevaluasi diri, lu pasti akan lihat ada sebuah pattern yang selalu terjadi dalam hidup lu. Ya ini hidup lu ya. Di trading juga gitu. Ada sebuah pattern yang terus muter-muter yang saya sering sebut itu sebagai cycle of doom. Lingkaran setan. Ya, cycle of doom.
Nah, bagaimana lu menghentikan cycle of doom itu? Nah, lu mesti tahu bagaimana pengetahuan lu tentang trading itu dalam sistem limbiknya lu. Apa yang lu tahu di situ? Perlu nggak gua intervensi, gua reprogramming ulang sehingga ini nggak terjadi nih, nggak mengulangi hal yang sama kembali lagi terjadi. Ya kalau gua bilang gini ya, eh trading itu judi. Atau ngomong gitu deh, nggak usah ngomong trading lah. Main saham. Ya, gue bilang ini bukan main. Kenapa kata-kata main itu, main, lo harus ganti jadi trading. Kenapa? Ini loh, buat nge-reprogramming ulang sistem limbik lu. Karena identik main itu apa? Main itu ya main-main kan? Kalau lu terus bilang main saham, itu kata-kata yang sebenarnya sederhana banget ya. Tetapi kalau lu mengerti bagaimana cara kerja otak lu, itu menjadi tidak sederhana lu. Kalau lu terus bilang, lu lagi main saham ya? Makanya saya sering jawab kan, saya sih nggak main loh. Ya kalau main-main mungkin yang lain kali ya, kalau saya nggak. Karena kalau lu main saham, artinya ya ini cuma buat main-main doang. Permainan itu, untung rugi, ya lu senang aja udah. Loh kalau kita nggak, kita mau seriusin di sini kok. Gue dagang loh, gue berbisnis saham kebetulan. Ya kalau lu bilang bisnis, lu bilang dagang, berarti kan itu harusnya menjadi sesuatu yang serius. Berarti kan harus ada caranya, harus ada basicnya, harus ada pondasinya. Tapi kalau lu bilang main saham, maka ya udah. Allah research, Allah analisa. Oh lihat candle, itu gambar semua. Itu ada bandarnya. Lu nggak akan menang deh. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau lu udah menyadari sistem limbiknya lu begitu, pengetahuan lu begitu, maka carilah jalan seperti itu. Tapi kalau lu tahu itu, kalau misalnya nih contoh ya, lo ini kan ada bandarnya. Kalau lu ada bandarnya, lu nggak akan bisa menang di sini. Nah, kalau lu udah punya sistem seperti itu dan lu nggak mau reprogramming ulang, maka jalannya untuk frontal lobe lu terus bekerja adalah pergilah cari nomor telepon si bandar itu. Siapa ini yang menggerakkannya? Pasti ada perusahaannya, pasti ada orangnya. Nah, sistem lobenya lu atau apa frontal cortexnya lu mikir bagaimana cara gue menemukan gitu. Nah, gitu ya. Jadi lu nggak perlu mereprogramming sistem limbiknya lu. Berarti lu cari orangnya agar gue bisa berteman dengan si bandar ini. Paham nggak? Ya. Tapi kalau lu ternyata nggak bisa menemukan itu, ya udah ubah dong. Reprogramming ulang sistemnya lu. Berarti ini nggak pas. Harusnya ada cara lain. Gitu kan? Apakah JP Morgan, apakah si BlackRock, apakah si Vanguard, itu adalah bandarnya. Benar nggak dia membandari sebuah pergerakan saham? Ya benar nggak? Nah, itu kita mulai korek gitu loh. Lu mulai merancang ulang, mengkorek-korek ulang sesuatu yang bisa based on data. Gue mau lihat nih, Vanguard benar nggak begitu? Oh, atau ini ya, sekarang ada namanya teori konspirasi. BlackRock itu adalah organisasi di balik semua perang-perang yang ada. Oh kan sekarang konspirasinya keren-keren ya. Ya tinggal lu mau itu nggak ya? Tinggal lu mau lihat gitu nggak ya? Bener nggak ya dia itu dan lain sebagainya. Nah ini yang kita bilang sistem limbik lu. Bagaimana caranya? Itu dia dia setiap kali ada kejadian sistem limbik itu selalu berfokus pada masalah. Oke? Dia selalu berfokus pada masalah. Jadi kalau ada masalah datang, contoh market merah nih. Maka sistem limbik lu langsung bekerja berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah lu dapat, pengetahuan-pengetahuan yang sudah lu dapat, trauma-trauma yang sudah lu dapat ya. Kemudian dia langsung melindungi kita. Ingat ya, dia melindungi kita loh. Ya, walaupun dia caranya salah, ya dia melindungi kita ya untuk langsung bereaksi. Dan itu bisa milih dia tik lu langsung klik sell. Ya lu bisa langsung milih detik langsung klik sell. Kenapa ya? Karena dia pekerjanya begitu. Sedangkan prefrontal cortexnya lu itu dia mikir dulu. Benar nggak ya? Turun sedikit ini artinya uptrend. Gue perlu panik gak?
Itu makanya kenapa saya bilang ya, kalau teman-teman mau mencoba untuk mengubahnya, coba sebentar, pause dulu. Ya, pause aja dulu. Setiap kali lu mau melakukan tindakan, ntar dulu, pause dulu. Pause. Orang bilang gini, hitung 1 sampai berapa? 20 ya, 1 sampai 10 hitung dulu ya. Hitung 1, 2, 3, 4, 5 baru. Nah, setelah lu hitung baru bereaksi. Hitung dulu. Nah, kenapa? Agar memberikan kepada eh, prefrontal cortexnya lu, otak berpikirnya untuk berpikir dulu gitu. Kalau enggak, dia akan langsung mengambil tindakan. Ya orang bilang, ya lu lu action tanpa berpikir sih. Gitu kan? Itu kata-katanya kayak gitu kan. Nah, jadi kalau lu lihat deh sistem sistem kerjanya, yaitu limbik lu yang bekerja. Akhirnya apa? Ya karena dia bergerak karena emosi dan emosinya itu seringkali salah, tetapi lu masih tidak merasa bahwa itu salah. Maka ya udah reaksi lu akan selalu begitu. Itu yang kita bilang pattern. Ya, itu bilang pattern. Jadi contoh misalnya ya, em, mobil kita diserempet. Ya, mobil kita diserempet. Teman-teman lihat, apa yang kita lakukan? Kalau lu emosi, buka kaca, langsung binatang semua keluar. Ya, kebun binatang semua keluar. Ya, kalau yang lu teriakin, itu lebih, mungkin emosinya itu ya, lebih eh, ciut, lebih kecut, lu menang. Ternyata yang lu teriakin itu tentara. Dia turun. Ya, dia ambil pistol, jebret, selesai lu. Ya ini kalau kita bilang kalau ini ya sebuah contoh yang agak ekstrim kan. Tapi teman-teman bisa tahu lah ya. Artinya kita seringkali bertindak tanpa berpikir. Kalau sistem limbik lu bekerja dengan bagus, memang pengetahuannya udah oke, yang ya tindakan-tindakan yang lu lakukan itu biasanya pas. Tapi kalau limbiknya, emosi-emosi, pengalaman-pengalaman di dalam situ, itu ya tidak terprogram dengan baik, maka yang keluar itu adalah emosi-emosi yang ya cenderung tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu aja, makanya ya sistem limbik tidak peduli lu untung atau rugi. Yang penting lu aman. Oke? Ya, yang penting lu aman. Nah, masalahnya dia tahu nggak lu aman apa enggak? Kan nggak tahu. Betul nggak? Nggak tahu. Jadi dia gini nih. Oke, nih. Oke, nih. Sebentar ya. Nah, ini teman-teman lihat ya. Mana yang bekerja lebih dulu? Apakah frontal lobenya atau limbiknya? Ya, selalu yang bekerja dulu adalah sistem limbiknya. Kenapa? Karena itu emosi. Karena secara biologis kita diprogram untuk bertahan hidup. Oke, sistem limbik itu adalah otak primitif kita. Lu kalau lihat orang-orang primitif gimana? Ya, itu kayak binatang kan? Ya, pokoknya gue bertahan dulu. Oke, maka otak secara default memprioritaskan apakah ini ancaman atau peluang. Ya, ancaman itu gimana? Ancaman kalau dia mentok nggak punya jawaban lain. Dia mentok nih, nggak ada jawaban nih. Ya, pas dia cari-cari-cari semua pengalaman lu, pengetahuan yang lu ada, itu tidak ada. Tidak ada pengalaman itu, tidak ada pengetahuan itu. Nah, sehingga gap antara masalah dengan solusi itu nggak ketemu. Nah, begitu dia nggak ketemu, apa yang dia lakukan? Dia akan timbulkan rasa takut, rasa cemas, ya, ataupun rasa euforia dan lain sebagainya. Dia nggak tahu, pokoknya udah bertindak, ayo. Gitu. Ini nggak ada nih, nggak tahu apa-apa nih. Maka mulailah kita takut. Contoh ya, paling sederhana adalah em, kalau lu tinggal sendirian di rumah, rumah gede gitu. Ya rumah gede, ya istri anak semua pergi, kemudian lu tinggal sendirian di rumah. Apa yang terjadi pada perasaannya lu, tiba-tiba ada bung gitu ya. Maka ya sistem limbik lu akan bekerja. Ada apa nih? Ya dia akan berpikir, wah jangan-jangan ada pencuri nih, ya jangan-jangan ada yang masuk nih, kayak gitu ya. Jadi ada emosi-emosi yang berdasarkan pengetahuan-pengetahuan lu. Ya karena apa, nggak ada orang di sini, kenapa tiba-tiba ada kayak gitu. Gitu, oke? Atau misalnya, ih gila ini jalannya gelap banget nih. Ya jalannya gelap banget. Nah, kalau sistem limbik lu sudah mulai diprogram, sudah terprogram sejak dulu bahwa jangan lewat jalan-jalan gelap gitu ya. Biasanya ada apa bilang begal dan lain sebagainya. Lu lebih baik jangan lewat situ. Jadi apa yang kita lakukan? Biasanya kita muter balik, cari tempat yang terang walaupun jauh.
Gitu kan? Karena kalau dijalanin, mungkin loh ada sesuatu yang mungkin terjadi. Jadi kita diprogram untuk itu langsung sistem limbik itu langsung apa memprioritaskan apakah ini ancaman atau peluang. Oh ini ancaman, dia mungkin lu bisa cari tempat yang lain. Reaksinya cepat, oke? Nah tetapi kalau misalnya lu dihadapkan sesuatu yang, gue nggak tahu apa-apa nih, gitu ya, gue nggak tahu nih, ini apa ini? Bagaimana apa yang harus gue lakukan? Ini sesuatu yang baru nih. Ya misalnya contoh lu dalam berbisnis segala macam ya tiba-tiba lu dihadapkan sesuatu yang mentok nih. Ya, gue nggak pernah nih berhadapan dengan ormas misalnya. Ya, apa yang harus gue lakukan nih? Gue lawan, ya, gue nggak kasih, atau bagaimana nih? Gue coba lah, gue nggak kasih ya. Kenapa? Karena sistem limbik gue di program ini nggak boleh. Ini namanya bias siluman, gitu kan? Nah, jadi lu lawan ini ormas. Ya, sedangkan bapak lu berkata, "Ah, udah kasih aja cuma berapa duit sih, gitu kan? Lebih baik lu kasih daripada kita harus keluar uang lebih banyak." Ternyata kita nggak kasih, gara-gara kita mau mempertahankan 100.000. Itu apa yang terjadi? Dia datang dengan lebih banyak lagi. Kemudian habis itu etalase semua dipecahkan. Ya bisa aja kan kayak gitu ya. Ya, nah kemudian apa yang terjadi? Sistem limbic lu merekam. Oh next, ya udahlah, gua kasih aja peceng. Ya lu lebih nurut gitu loh. Gitu kan? Nah itu yang terjadi kan. Ya akhirnya kita terbangun kan. Biasa ya teman-teman tahu sendiri lah ya. Ya kalau minoritas, udahlah, udahlah, udahlah. Ya seringkali udahlah ya itu akhirnya jadi kayak gitulah. Ya, nah itu yang terjadi. Jadi kalau dalam trading, lu bilang lu rugi terus, ini. Nah, mulailah berhenti dulu, analisa. Ini apa yang salah ya? Di mana yang gua harus ganti? Apa yang perlu gua perbarui atau reprogramming ulang? Ya, jadi karena itulah teman-teman lihat ya. Sistem limbik itu bertugas melindungi kita bukan berdasarkan kebenaran objektif, ya, tetapi berdasarkan apa yang sudah dialami dan diingat. Ya, lu bilang alam bawah sadar lah, trauma lah, pengalaman masa lalu, pengetahuan-pengetahuan yang mungkin lu dapat di sekolah, sama orang tua lu, dan lain sebagainya, budaya yang turun-temurun, ya. Nah, itu sistem limbik. Benar apa enggak? Pokoknya reaksi dulu, udah. Jadi otak emosional dan protektif dia. Bagus nggak? Bagus. Kalau diprogram dengan baik. Oke? Diprogram dengan baik. Contoh misalnya, gue mau, teman-teman mungkin pernah ketemu ya, orang yang marah. Tapi marahnya elegan banget, ya. Dia marah. Itu marah. Itu kita tahu dia marah. Tapi elegan sekali. Pernah ngerasain kayak gitu? Nah, itu sistem limbiknya udah teratur sekali. Tapi ada orang yang marah. Oh, kalau marah lempar batu, lempar semuanya, semua bisa dilempar. Tahu nggak dia marah? Tahu dia marah. Tapi efeknya kan sangat-sangat merusak. Ya, pernah lihat kan kayak gitu ya. Nah, jadi sistem limbik sebenarnya bisa diprogram. Jadi otak emosional dan protektif lu itu bisa diprogram dengan baik gitu ya. Jadi sistem limbik menyimpan apa? Memori emosional, mau itu baik, mau itu buruk dia simpan semua. Trauma masa lalu yang lu sadari maupun yang tidak lu sadari itu dia simpan semua. Ya, respon otomatis terhadap situasi yang mirip dengan pengalaman sebelumnya. Jadi responnya itu kayak gitu. Ya, saya ambil contoh misalnya ya. Contoh kayak saya. Lu kalau lihat kecoa, oh enggak, saya lihat kecoa udah selesai lah gitu. Kenapa? Karena ada trauma masa lalu saya sampai hari ini belum beres sama si ini orang binatang ini. Ya kenapa harus diciptakan binatang ini ya? Jadi respon otomatis saya, ya udah, saya lebih baik tidak bergaul dengan binatang-binatang seperti itu. Jadi artinya apa? Kalau sampai ada satu kecoa di rumah saya, habis aja dia. Itu baygon bisa berapa kali pun saya habisin. Ya itu reaksi otomatis saya, ya. Ya, kenapa? Lu kalau misalnya kayak kelabang segala macam, gue nggak pusing gitu. Padahal orang bilang kelabang itu lebih bahaya loh daripada kecoa. Ya gimana dong? Ya trauma masa lalu itu nggak beres. Gue mau berdamai dengan trauma itu kayaknya susah sekali. Minta ampun loh. Saya pernah di NLP, ya pada saat di NLP, enak gitu. Bener, gue ambil, gue pegang, gue injak dan lain sebagainya. Nggak masalah. Ya jadi pada saat peng gitu kok habis itu ulang lagi jadi nggak akan beres sebelum lu benar-benar mau
bereskan itu. Ya, kebetulan udahlah saya untuk yang satu ini nggak usah lah. Ya, oke. Dan sangat takut dengan ketidakpastian. Kenapa? Ya karena ada gap di situ. Ya ini sistem limbik kita. Jadi tujuan sistem limbik adalah survival kita. Jadi dia bukan pertumbuhan, dia bukan kesuksesan jangka panjang. Artinya kalau lu tidak ganti itu, maka ya udah lu jangan harap ada pertumbuhan dan kesuksesan yang sesuai dengan lu mau. Ya lu berpikir oke bagaimana caranya gue bisa profit konsisten ya. Tapi sedangkan naik dikit cepat-cepat jual, turun dikit tahan dulu ya. Turun dulu banyak baru mulai bereaksi. Takut kan? Aduh hilang nih gimana nih? Hilang dong. Jual lah, jual naik dia. Kenapa? Karena lu udah tahan di dekat support kan. Dia naik deh. Gitu. Jadi ini adalah sistem survival lu, tapi caranya, isinya itu harus benar. Oke? Nah, sehingga dia bisa menghindarkan kita dari rasa sakit, kegagalan, rasa malu, dan kondisi tidak nyaman. Karena itulah makanya sistem limbik lu harus benar. Lu programnya harus clear. Nah, bagaimana cara kita memprogram baru sistem ini? Ya, kita lihat ya. Ini saya loncat-loncat aja ya. Oke, ini ada beberapa ya. Teman-teman lihat ya. Satu, menyadari ya atau kita sering sebutnya sebagai mindfulness. Sadar, sadar secara penuh. Lu udah tahu nih cara kerja otak lu seperti ini. Ya berarti ya apa yang lu harus korek? Korek sistem limbik lu seperti apa? Ya catat misalnya nih contoh ya. Kapan lu FOMO? Kapan lu revenge? Kapan lu panik? Ya kapan itu semua lu catat tuh. Ya karena itulah makanya sistem paling gampang kan? Jurnal. Jurnal sesuatu yang paling mudah itu dianggap salah. Kenapa? Sistem limbik lo mengatakan bahwa trading itu harus repot. Gambar cat itu harus penuh dengan garis, penuh dengan indikator. Ya kalau bisa tutupin itu candle. Ini nih trading, ini nih analisa. Nah kayak gitu ya, ya oke. Ya jadi udah gue nggak perlu lanjutin lagi ya. Padahal polos-polos begitu jauh lebih enak ya ngelihatnya ya. Oke, lu catat, lu catat. Ya nanti nanti lu akan bisa lihat. Nah efek pada sistem limbik adalah mengenali limbik aktifnya itu kapan? Tanpa sadar itu kapan? Ya, kapan? Jadi makanya lu catat ini. Lu kalau bikin jurnal, lu pasti bisa tahu lah. Lu pasti bisa evaluasi. Kapan saja lu akhirnya berakhir rugi. Kenapa? Kalau lu bisa jawab itu, maka lu bisa memperbaiki sistem limbiknya lu. Kalau lu nggak bisa menjawab itu, ya jangan haraplah sesuatu yang baik terjadi pada tradingnya lu. Oke. Yang kedua, mengidentifikasi cerita-cerita lama, pattern-pattern pola-pola lama. Ini sebenarnya kita tidak bicara mengenai trading saja. Nah, ini kebetulan channel saya itu berurusan dengan trading. Tapi ini lu bisa terapkan dalam kehidupan lu sehari-hari. Ya, teman-teman tahu nggak? Saya mempelajari cara kerja otak ini. Ya, itu sudah sejak lama. Sejak lama ya. Kenapa? Karena saya berusaha untuk mereprogramming ulang apa yang menjadi sesuatu yang kayaknya tidak baik itu reaksinya. Ada pattern-pattern yang saya tidak suka. Bukan saya tidak suka, saya sadari ini salah reaksinya. Jadi kalau diulangin terus, habis saya. Gitu kan? Nah, karena saya sadar, maka saya mulai mempelajari NLP saya pelajari, hipnoterapi saya pelajari, ya meditasi saya pelajari, ya yoga aja saya nggak jadi. Nah, susah. Harus saya menggerak-gerakkan begitu. Tubuh saya itu nggak kuat. Maksudnya tidak selentur itu untuk itu. Oh ya udahlah, saya udah tahu ceritanya. Udah, ya saya nggak di situ ya. Nah, setelah itu saya mulai melihat bahwa oh, kayak neuroscience itu lebih make sense buat saya. Kenapa? Karena kita menyadari sepenuhnya bahwa ini yang perlu kita ubah. Caranya mengubahnya bagaimana? Ya, mengubahnya dengan sadar. Ini makanya cerita-cerita ini, identifikasi cerita lama. Cerita lama yang membuat lu akhirnya mungkin jatuh. Ya, apa yang menjadi reaksi pada sistem limbik yang ternyata tidak membuat lu mencapai hasil yang lu mau. Itu kapan ini? Kayak FOMO, fear, revenge dan lain sebagainya yang akhirnya membuat lu rugi. Kapan ini? Gitu kita memahami apa akar reaksi emosional kita.
Kita coba memahami itu. Kita coba pahami ini cerita lama ya. Pasti akan ketemu pola-pola. Pasti lu akan ketemu pattern-pattern yang akhirnya membuat lu balik lagi ke titik itu. Oke? Telusuri pengalaman masa lalu yang memicu ketakutan dan trauma. Jadi kalau lu mau melihat bagaimana pengalaman masa lalunya lu, maka lu mesti punya jurnal. Ya lu nggak punya jurnal, lu gimana caranya? Ingat-ingat dong, semua diingat-ingat kan? Makanya jurnal lah dari sekarang, lu catat aja apa yang lu rasakan, jurnal kehidupannya lu, jurnal apa yang lu lakukan, termasuk dalam trading lu jurnalin. Begitu lu jurnalin, lu bisa melihat itu lu. Lu bisa melihat semuanya. Ini reaksi limbik gua mengulangi pattern yang sama nggak? Oh, kalau mengulangi pattern-pattern ini cycle of doom ini nih. Lingkaran setan ini mau gue putuskan. Ya kalau lu nggak bisa mengenali lingkaran itu, gimana cara lu memutuskannya? Putusnya di mana? Bagaimana cara gue memutuskan itu nggak bisa? Ya kan? Nah, setelah lu menyadari polanya, setelah lu mengidentifikasi ceritanya, maka lu mulai melatih respon yang baru. Bagaimana cara melatih respon yang baru? Ini yang kita bilang habit. Lu menciptakan habit yang baru itu 90 hari. Ya, dan saya mau katakan kepada teman-teman start small. Lu nggak usah pusingin harus langsung berubah dalam sebulan. Lu yang penting apa? Satu hari lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itu aja udah prinsipnya. Walaupun dia cuma lebih baik 1%, it's okay. Lu berproses. Ya, jadi kita mulai mengaktifkan frontal lobenya kita, prefrontal cortexnya kita sebelum bertindak. Berpikir dulu, analisa dulu, research dulu, baru lu entry. Trading plan dulu, baru lu trade the plan. Oke? Ya, apa yang dilakukan? Kalau ini tarik napas, lihat strukturnya, evaluasi validitasnya, baru eksekusi. Ya, kalau gampangnya, pokoknya setiap kali ada masalah, fokus lu pada solusi. Bagaimana caranya? Masalah timbul, misalnya nih, tiba-tiba dipanggil bos nih. Ya, aduh, jangan panik dulu. Hitung 1 sampai 10, hitung 1 sampai 20. Ya, biarkan otak kita berpikir. Jangan overthinking dulu. Siapa tahu bos panggil kita, lu naik gaji ya. Lu dapat reward ya. Ya kan, siapa tahu kan? Ya. Nah, kalau sampai bos tiba-tiba benar marah-marah, jangan dijawab juga. Ya, nggak usah panik juga. Apa yang teman-teman lakukan? Ya, mulai pause, kan? Berpikir, apa yang bos marah-marah itu, kira-kira salah kita nggak ya? Oh, kalau salah kita, kalau mungkin reaksi dulu adalah, walah ini ya ampun bos, bos gitu kan. Gaji lu sedikit begitu, tapi lu nuntut gue begini-gini ya. Ya, nah mulai berpikir arah yang, mulai berpikir sebaliknya misalnya. Misalnya ya, oh ya udahlah, apa memang ini salah kita ya, memang itu adalah haknya bos untuk marah-marah kan, gue kerja di sini, nah gue coba lihatlah kalau misalnya perspektifnya si bos maunya begitu, ya siapa tahu gue bisa merubah cara kerja gue menjadi seperti yang apa yang dia mau, gitu kan, itu kan sesuatu yang, oh ini respon baru nih, ya daripada respon lama mungkin lu akan dipecat ya, kemudian dipecat cari kerja susah ya kan, kemudian habis itu ya malah akhirnya membuat ya udah jatuh tertimpa tangga kemudian digigit buaya dan lain sebagainya kan, itu kita nggak pengen juga kan, melatih respon yang baru. Oke, nah 4, gunakan jurnal. Ya, jurnal, jurnal itu sebenarnya itu gimana ya, saya cuma mau ngomong itu adalah senjata yang saya pakai untuk mengenali itu semua. Ya, saya udah pernah di hipnoterapi sampai 3-4 jam. Katanya itu turun bawa gitu ya, sampai ke masa lalu dan lain sebagainya. Nggak kena juga. Memang iya kena. Ya, ada sesuatu lah yang terjadi ya. Apa? Tapi nggak lama kemudian, pak, baik lagi. Gitu ya. NLP juga sama. Ya, dan sebagainya. Bukan berarti dia nggak bagus. Mungkin untuk sebagian orang itu kena. Tapi buat saya, mungkin yang limbik saya udah terlalu auban kali ya. Ya, jadi itu nggak kena. Nah, jadi sistem saya terpaksa mereprogramming ulang diri saya dengan sadar bahwa saya mau berubah. Nah, tapi masalahnya apa yang mau saya ubah? Itu kan artinya saya perlu tahu apa yang perlu saya reprogramming ulang.
Nah, cara paling jitu untuk saya pikir untuk banyak orang juga seperti itu adalah jurnal. Lu catat. Sehingga lu bisa tracking apa yang salah ya. Di mana yang salah ya. Gitu kan? Nah, sehingga lu bisa membuat respon yang baru di situ. Nah, next habis itu apa? Ritual research. Ini ritual ini saya nggak ketemu apa sesuatu yang bagus. Cuma mungkin teman-teman kronologi ritual itu agak-agak ini ya, agak negatif ya. Tapi itu enggak ya. Tetapi ini mungkin adalah sebuah actions untuk teman-teman melakukan research. Contoh misalnya, ya ini untuk menstabilkan emosi kita setelah loss. Kan loss itu adalah sesuatu yang pasti. Kerugian adalah sesuatu yang pasti dalam trading. Tetapi bagaimana kita membuat loss itu menjadi loss yang kecil. Ya kan? Ya, jadi lu meriset itu. Jadi setiap kali lu loss gimana? Ya ini kalau ini buat saya ya. Tarik napas 3 menit ya. Baca ulang strategi reframe. Oh berarti mungkin ada yang salah nih dengan apa yang gue lakukan nih. Ya apalagi lu masih dalam periode mungkin forward testing dan lain sebagainya. Oh ya ada yang salah nih. Gitu kan? Loss itu pasti akan terjadi. Nah yang sering saya lakukan juga kalau lagi loss-loss gede. Saya biasa berhenti. Udah nanti teman-teman akan 2-3 hari kemudian baru balik lagi. Gitu nggak usah dilakukan trading itu. Ya, itu yang buat saya, buat kalau kalau untuk trading ya. Kalau saya udah kena loss yang mungkin agak besar, kemudian berturut-turut beberapa beberapa saham tiba-tiba kena loss gitu kan, saya akan berhenti. Ya, saya akan berhenti. Kenapa ya? Kalau lu lanjutkan, ujung-ujungnya pasti revenge segala macam. Ya. Saya tahu saya ini seperti apa. Jadi limbik saya itu akan apa namanya beraksi seperti itu. Karena itulah saya cegah dari awal. Saya mulai bisa mengidentifikasi, menyadari polanya kan. Kalau saya lanjutin, saya akan lebih habis. Ya kan? Jadi akhirnya saya berhenti. Itu adalah sebuah ritual research-nya lu. Reset ya, resettingnya lu. Sehingga nanti sistem limbik lu akan bereaksi seperti apa yang lu mau. Seperti pengetahuan, seperti pola-pola yang baru. Teng gitu. Ah, loss gede nih. Maka lu akan ada alarm dalam diri lu. Udah berhenti. Tutup, pong, 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 pong. Tutup semua. Nggak usah pusing. Karena kalau lu lanjutin, anak lu, bini lu pasti kena. itu itu kalau saya. Ya, makanya saya tahu polanya. Ah, udah selesai. Jadi semua yang berkaitan dengan trading itu harus berhenti di ruang kerja saya. Udah selesai. Ya, saya live semua harus ada di sini. Begitu keluar, saya bukan Leo Budi yang ada di YouTube. Ini yang saya biasa. Gitu. Jadi lu harus bisa melakukan riset seperti itu. Oke? Visualisasi emosi tenang. Nah, ini biasanya saya lakukan dengan meditasi. Ya, orang bilang apa ya? Meditasi itu berarti tidak mikir apa-apa segala macam. Enggak sih. Poinnya itu adalah meditasi itu untuk membuat otak lu tenang. Karena otak kita kayak monyet. Nggak bisa diem. Ya orang bilang, ayo gimana ya, aduh meditasi ya. Gue lagi berpikir kalau meditasi itu harus duduk diam, ya. Aduh gimana ya cara duduk diam ya? Lu nggak usah pusingin itu. Nanti dia akan diam sendiri. Percaya saya deh, karena dulu saya juga nggak bisa. Lu suruh gua duduk setengah jam, aduh ya ampun. Ah, jangan setengah jam, 5 menit aja susah. Gitu ya, kayak teman-teman kalau di Katolik kita ada Rosario kan. Aduh, ya ampun, satu peristiwa aja udah kayak apa aja kan. Ya, aduh, satu peristiwa mungkin masih bisa fokus lah. Peristiwa kedua, peristiwa ketiga, oh, udah nggak tahu kemana-mana kan. Gitu kan, apalagi lu suruh meditasi, apalagi kita kan di Katolik juga ada adorasi kan. Apalagi suruh begituan gitu kan, nggak boleh ngomong, nggak boleh diam. Teman-teman harus bisa, teman-teman mungkin pernah tahu ya, ada namanya Vipassana atau Bali Usada. Ya, Vipassana atau Bali Usada ya, di mana kita 10 hari tidak boleh ngomong apa-apa. Tidak boleh bertatapan muka dengan siapapun. Pokoknya lu sendiri. Ya, lu udah pasti seperti apa ya? Aduh, gila ya gue membayangkan itu ya. Nah, teman-teman coba jalan itu. Kalau di Katolik kita punya namanya silensium ya. Tapi silensium nggak sampai segitu. Ya, tapi ini benar-benar satu program di mana 10 hari lu cuma kerjanya meditasi. Lu cuma kerjanya sama diri lu sendiri. Lu lihat orang tidak boleh menatap dia, tidak boleh senyum. Pokoknya lu anggap tidak ada orang sama sekali di sekitarnya lu. Ya, walaupun pesertanya bisa ada 30, bisa ada 40, lu nggak peduli. Makan pun tidak boleh bersuara. Lu cuma makan aja. Even itu ada orang duduk di sebelah lu makan. Kalau kita biasa ya kalau
kalau workshop kan udah pasti kita ngobrol kan. Itu tidak boleh. Ya, lu bisa bayangkan 10 hari itu, tapi begitu lu bisa jalanin itu, maka setiap langkahnya lu bisa menyadari itu secara penuh. Jadi visualisasi soal emosi tenang segala macam, kita bilang ya apa mindfulness, benar-benar lu hadir secara sadar apa yang lu lakukan. Ya misalnya sekarang ya saya lagi ngomongin soal neuroscience for trading ya. Itu saya sadar banget. Ya karena itulah teman-teman lihat ini slide saya kan 9 nih. Saya harus selesai dalam 1 jam kan. Ya pasti lihat ya teng udah kelar aja. Kita butuh mindfulness-nya kelar gitu ya. Kelar tapi ya ini flow-nya itu apa seperti apa gitu. Nah, itu saya gunakan meditasi. Lu kalau sebelum trading, ya lakukan aja relaksasi 1-2 menit atau 5 menit pertama. Jangan melakukan apa-apa. Jangan nggak usah ngeliat chat juga. Apa cuman tenang aja habis itu baru mulai analisa. Lakukan seperti itu. Oke, ya. Nah, review, rewiring secara konsisten. Jadi kita bukan cuma disiplin tok. Ya, kita bukan cuma disiplin tok. Karena disiplin tok percuma. Lu butuh disiplin yang konsisten. Konsisten lu bukan cuma 90 hari. Lu harus bisa bikin dia menjadi 120 hari kalau saya tidak salah. Sekitar 3 bulan gitu ya. Itu akan menjadi lifestyle-nya lu. Itu akan menjadi sistem baru di dalam limbiknya lu. Karena itulah makanya kenapa banyak orang sering mengatakan adalah lu jangan fokus pada hasilnya. Tapi fokuslah pada prosesnya. Cintailah prosesnya. Maka lu akan lihat hasilnya. Ya, nih ya. Jadi tradinglah dengan mindfulness. Trading dengan sadar. Sadar sepenuhnya. Benar-benar menyadari bahwa lu lagi trading. Ya kalau gue lagi trading, maka yang gue tahu adalah framework gue itu tradingnya seperti apa. Karena itulah makanya ada step by stepnya kan. Oh kalau framework gue, oh gue tahu katalisnya. Katalisnya apa? Oh berarti gue harus cari dulu ceritanya. Ada jalan ceritanya. Jadi nggak tiba-tiba pang, 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 pang. Oh gue beli BCA. Pasti tanya, kenapa lu beli BCA? Hah? Oh ya karena inilah. Pokoknya gue tahu lah. Dia pasti akan jadilah. Ya, ya. Lu nggak tahu apa itu. Jadi ada frameworknya. Oh, kalau lu pasti bisa bercerita. Oh, BCA itu begini. Ya, kenapa gue beli ini? Oh, kenapa gue hold ini agak panjang? Oh, karena ini. Gitu ya. Jadi trading dengan mindfulness adalah proses menjalankan setiap aspek trading secara sadar. Ya, tenang, terarah, bukan reaktif atau terbawa emosi. Yaitu trading dengan mindfulness. Jadi ini akan melibatkan menyadari kondisi emosi sendiri. Yang saya bilang, kalau lu udah terbiasa meditasi, ya. Meditasi ingat sekali lagi, bukan mengosongkan otak kita. Ya, bukan mengosongkan pikiran kita, lu biarkan aja. Itu monyet-monyet itu akan capek, itu akan berhenti. Ya, yang perlu lu lakukan adalah konsisten aja udah. Kemudian lu tenang, ya, kemudian habis itu lu tahu bahwa tujuan lu meditasi adalah untuk mendapatkan ketenangan. Bukan untuk mengosongkan pikiran, untuk melatih napas dan lain sebagainya. Enggak. Pokoknya gue mau tenang sekarang. Ya, dia tenangnya kapan? Lu anggap itu adalah anak-anak. Anak-anak lu bisa suruh tenang nggak? Nggak bisa. Tapi lu biarkan aja dia, nanti dia capek sendiri dan dia akan tidur. Nah, demikian juga pikiran lu. Itu monyet itu begitu. Ya, monyet itu lama-lama dia akan tenang. Orang bilang fokus pada napas segala macam itu semua saya harus jalanin. Ya udah nanti dia akan tenang. Udah setelah dia tenang lu akan enak sekali. Ya. Nah, lu kalau lu latih itu setiap hari lu pasti akan jadi. Gitu ya. Ini bukan soal agama apa, meditasi dan lain sebagainya. Enggak, itu cuman ya kalau memang mungkin ada agama tertentu yang jangan jangan meditasi. Ya sudah. Yang lu lakukan adalah lu fokus pada sesuatu. Kalau lu trading lu fokus pada tradingnya lu, bukan pada emosinya lu. Ya, lu fokus pada trading plan. Udah, lu fokus pada trading plan. Itu pun meditasi. Pada saat lu mungkin jalan pagi, ya jalan pagi, ya udah lu fokus pada jalan paginya lu. Ya mungkin jalan pagi lu ada di danau, ada di alam segala macam, lu fokus pada alamnya. Itu meditasi. Meditasi itu bukan cuma duduk doang,
Ya lu lagi lari pagi, lu fokus pada lari pagi. Lu fokus, lu menyadari setiap langkah-langkah yang lu lari itu ya. Setiap lu angkat kaki segala macam, lu fokus dengan itu. Itu namanya mindfulness. Lu menyadari udara yang tiba-tiba nabrak tubuhnya lu, keringat yang mulai turun dan lain sebagainya, itu meditasi. Mindfulness, lu menyadari secara penuh. Dengan lu melatih itu, sama trading juga begitu. Maka gue udah mulai ya, ini trading plan gue. Udah gue susun, gue udah tahu ya. Nah, itu yang lu ikutin. Ya, memahami dan mengikuti strategi dengan disiplin. Hanya entry jika semua syarat terpenuhi. Menjaga ketenangan saat menghadapi hasil, baik untung maupun rugi. Ya, ini namanya detachment. Ya, detachment itu adalah fokus pada prosesnya, bukan pada apa yang terjadi. Ya, bukan proses pada, ya rugi deh, aduh rugi nih. Ah, harusnya gua nggak begini, harusnya gua nggak gitu. Nggak fokus pada itu. Ya, makanya yang saya pernah bilang ya, kalau lu rugi, tetapi lu ikutin aturan, lu sudah melakukan sesuatu yang benar. Itu itu ternyata bahasa kerennya adalah detachment. Ya, yaitu tetap peduli, tetap serius, tetapi tidak terlalu melekat atau baper pada hasil akhir. Itu itu namanya detachment. Jadi untung, ya udah untung. Begitu lu udah ambil close posisinya, keuntungan itu sudah lu simpan, itu sudah berlalu dan lu mulai eh, apa yang baru. Jadi keuntungan itu nggak usah lu hitung lagi. Ada ya kan ya Pak Kandi ada nggak? Ya Pak Kandi kan sering bilang kemarin kan gue untung. Kalau berarti hari ini gue boleh rugi. Nggak ada urusan. Apa yang menjadi transaksi lu di masa lalu itu sudah masa lalu. Sudah selesai dengan itu. Kita mulai lagi dengan transaksi yang baru. Ya. Keempat, jurnal. Ya, jurnal. Oke. Kelima, evaluasi. Kalau lu cuma jurnal lu nggak pernah evaluasi, percuma. Ya. Nah, fokus pada proses. Bukan hasil semata. Ingat ya, proses yang kita butuhkan. Ya, dan endingnya adalah mindfulness dalam trading adalah menjadi hadir penuh dalam setiap keputusan, bukan menjadi korban autopilot dari otak emosional kita atau sistem limbik kita. Jadi kalau sistem limbik lu masih belum beres, ya udah jangan jadi autopilot dengan otak itu. Ya, bereskan itu. Ya, bereskan ya dengan ya tadi ya, bangun habitnya lu, bangun lifestyle-nya lu, ya sesuatu yang benar. Kalau dibilang uang bebas, apa? Cari tahu uang bebas itu apa, gitu. Ya, oke. Baik, teman-teman. Saya pikir ini udah lah ya. Neuroscience untuk tradernya saya pikir udah harusnya udah cukup jelas. Kalau lu udah tahu cara kerja otak lu begitu, maka lu tahu di mana lu harus betulin. Ya, lu kalau misalnya mau sukses dalam trading, betulkan reaksi-reaksi yang ada di dalam otak atau sistem limbiknya lu. Amigdalanya lu, memori-memori yang tersimpan di dalam otak-otak ini, ya itu bereskan. Ya, mau hipokampus, hipotalamus, ya itu semua memori-memori dalam situ bereskan. Masukkan sesuatu yang baru, yang benar-benar sesuai dengan apa yang lu harapkan. Ya, jadi pengetahuan-pengetahuan yang benar, masukkan situ. Ya, pengetahuan-pengetahuan yang salah, timpa. Ganti. Ya, bagaimana cara gantinya? Ya, mindfulness. Hadir penuh. Lu tahu gitu loh. Kalau gue trading dengan emosi, ini salah nih. Walaupun reaksi sistem limbik lu mengatakan ini benar, ayo, ayo cepat, lu harus bertindak. Ya, mulai. Ya, mulai. Berhenti sebentar. Pikir dulu, analisa dulu. Ini benar nggak? Benar nggak gue harus ngambil? Benar nggak gue akan ketinggalan? Ya, akan FOMO. Apakah gue FOMO nih? Ya, ambil contoh lah misalnya, ya, saya menyinggung lagi emas gitu. Ini FOMO apa enggak? Ya, riset dulu. Ya, kenapa? Karena kalau gue bilang itu FOMO, oh, reaksinya itu beda. Ya, kenapa? Karena sistem limbik mengatakan emas itu lagi berjaya-jayanya naik 40%, men. Ya, tapi kalau lu lihat sejarahnya, oh beda. Lu beli 2013, rugi lu. Rugi, ya. Dan lu harus tahan itu sampai 2019, 2020 baru lu bisa mengalami keuntungan. 2022 baru mulai untung.
Coba bayangkan, itu berapa tahun? Ya kan? Research, jangan bertindak dulu. Research, mikir ya, benar nggak? Kenapa dia dia berbicara seperti itu? Oh, ini pasti ada sesuatu. Ayo kita telusuri. Ya, kenapa si trader itu bisa berhasil? Kok gua masih di sini-sini aja? Apa yang membuat gap antara trader ini dengan gua? Itu yang lu cari gitu loh. Ya, kenapa dia bisa bertindak dengan bagus? Kok tenang amat ya ini orang ya? Ya, nah itu yang harus lu cari. Kenapa dia bisa tenang? Bukan, wow, dia 1000% nih. Oh, berarti trading itu bisa ke 1000%. Nanti dulu. Lihat dulu, ini kan cuma gunung es doang 1000%. Bawahnya itu berdarah-darah, men. Gitu kan? Nah, proses ini kan lu nggak lihat. Lu cuma lihat di atas doang. Gitu, ya. Jadi, karena itulah makanya mulai berpikir. Ada yang ngasih kita 1% di sehari. 1% sehari. Keren nih 1%. Ajar, ayo ikut. Gitu kan? Ntar dulu lihat. Benar nggak 1%? Realistis nggak 1%? Ya mungkin realistis. Ya tetapi ini bisa nggak dilakukan? Masalahnya ya ada potong fee dan lain sebagainya. 1% dapat uang berapa 1%? Kalau gue mulai dengan uang 100.000, gue bisa nggak 1% sehari? 1% sehari 100.000 ya nggak berasa lah. Ya 100.000 1% cuma cepet ya. Nah 100 perak. Kapan kayanya gue? Gitu kan? Oh ternyata enggak. Oh ya. Ya, lihat dulu ya. Makanya berhenti. Habis itu baru lanjutkan. Oke? Ya, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Selamat berlibur panjang. Kita hari Jumat ada trade, ada ini ya, pasar buka ya. Kita ketemu lagi Senin aja lah ya. Ya, soalnya saya mau sekalian panjang. Itu kebetulan libur panjang soalnya ya. Jadi pasti teman-teman ada yang long weekend juga lah ya. Oke, kita ketemu hari Senin aja ya. Ketemu minggu depan ya. Oke, jadi semoga bermanfaat. Teman-teman renungkan, kalau ini bisa menjadi sebuah solusi untuk memperbaiki trading teman-teman, boleh dong nanti itu ya apa nanti lengkapin gitu loh. Atau teman-teman mungkin ada yang ilmunya itu ada di dalam sini ya atau mungkin ada psikolog, ada apalah ya. Mungkin ada yang sudah expert di NLP atau di hipnoterapi. Eh, Ya saya juga butuh masukan. Siapa tahu kan itu kan bisa jauh lebih lengkap kan, jauh lebih baik. Ya. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Happy long weekend semua. Saya izin pamit ya. God bless semua. Thank you.